Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kita buat dua sesi. Mungkin yang pertama dengan sesi daring atau di dalam jaringan, dan mudah-mudahan besok semoga tidak ada halangan, kita membuat yang tatap muka terbatas atau luring ya, di luar jaringan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang kita perketat, dan kita berharap besok juga dalam satu ruangan ini kita batasi dalam satu ruangan 20 siswa. Semoga nanti kegiatan MPLS yang akan kita laksanakan secara luring ya ataupun secara daring pada hari ini, kita berharap mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para siswa, siswi SMK Generasi Mandiri tahun pelajaran 2021-2022, alhamdulillah kita bertemu secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya acara kita. Saya di sini ingin memberikan materi tentang tata tertib sekolah, kemudian juga tentang ini tentang pendidikan karakter. Baik anak-anakku, yang pertama, kalau kemarin kalian ketika mengisi formulir ini diberikan 2 lembar kertas, kemudian ditandatangani materai. Mudah-mudahan kalian tidak hanya tanda tangan di atas materai ya, saya berharap kalian sudah membaca isi dari tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah SMK Generasi Mandiri ini. Secara tertulis ya, di sana dibagi beberapa poin ya. Yang pertama itu ada poin kegiatan pembelajaran, kemudian yang kedua ada tentang kerapihan, dan yang ketiga adalah tentang kedisiplinan. Kemudian yang keempat tentang kebersihan, dan yang terakhir tentang administrasi. Nah, ini kalau kalian sudah baca semua ya, tentunya saya di sini mungkin cuma sekedar menggarisbawahi beberapa poin yang penting aja, karena ini ketika kalian sudah membaca ya, kalian kemarin sudah memberikan tanda tangan ya di atas materai. Kemudian di sebelah kirinya juga orang tua kalian sudah menandatangani, artinya sudah sepakat dengan kegiatan ataupun tata tertib yang ada di lingkungan sekolah SMK Generasi Mandiri. Baik, yang pertama ini terkait kegiatan pembelajaran. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini kita belajar dengan ya suasana kombinasi ya. Artinya dalam suasana pandemi ini kita belajar secara daring ya, dan juga secara luring, karena untuk sekolah SMK kita tidak akan mungkin ya melaksanakan total 100% kegiatan pembelajaran secara daring ya. Karena SMK ini banyak kegiatan ya, banyak praktek, khususnya mata pelajaran yang produktif. Untuk itu tentu dan pasti
ada jam tatap muka ya, dengan tatap muka terbatas dan juga dengan proses protokol kesehatan. Artinya kalian datang ke sini harus dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan ya, atau sudah kita siapkan sanitizer di depan ya ketika masuk, kemudian juga ditermo oleh tim Satgas sekolah. Artinya yang datang ke sekolah adalah benar-benar siswa yang dalam keadaan sehat ya. Kalau dalam keadaan kurang enak badan ya tidak dianjurkan datang, karena percuma ya, ketika ditermo suhunya tinggi maka akan disuruh pulang kembali. Nah, dalam kegiatan pembelajaran normal ya, kalau kemarin di tata tertib kita masuk jam 7 ya, jam 7.15 ya, sampai dengan jam 2 atau jam setengah 3. Tapi karena kegiatan proses pembelajaran ini secara luring ya, kemudian jumlah siswa kita tahun ini di angka sekitar 700 lebih siswa, maka tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin semua masuk dalam satu waktu yang sama. Nah, di sini kita buat beberapa kelas ya, beberapa sesi ya. Jadi ketika sebagian siswa melakukan pembelajaran secara daring, maka sebagiannya lagi ya ini dibuat pembelajaran secara luring. Jadi tidak menumpuk ya dalam misalnya satu bengkel, misalnya di mesin ataupun di otomotif ya. Ini berjumlah misalnya siswa yang melakukan belajar tatap muka ini melebihi kapasitas. Ya biasanya kita batasi kalau tahun sebelumnya itu ya maksimal nih 2 kelas yang datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara luring atau secara tatap muka. Dan sisanya ini untuk mata pelajaran adaptif ya, yang bersifat teori misalnya, ini tetap dilakukan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh bagian kurikulum, kita bisa menggunakan media Google Classroom ya, ataupun juga ada beberapa yang menggunakan Zoom meeting dan seterusnya. Intinya pembelajaran kita nih harus lebih fleksibel gitu. Jadi kalau tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini dari tim kesiswaan, kita sudah punya tim Satgas ya, baik Satgas di sini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama sebagai Satgas Covid sekolah, yang kedua juga sebagai penegak disiplin gitu. Jadi diharap semua siswi yang ada di sekolah ini bisa mengikuti aturan. Kemudian yang terkait selanjutnya, ini jam pembelajaran pun ini tentunya banyak yang berubah gitu. Dari segi pembelajaran waktu, kalau tadi dibuat kita kalau di waktu normal ya 2 tahun ke belakang ini ya, pembelajaran mungkin kalian juga merasakan bahwa akan lebih banyak waktu di rumah ketimbang kalian datang ya duduk di ruangan kelas gitu. Jadi kembali lagi, ketika pembelajaran secara daring ini dituntut ya, kalau kami ya, saya menyarankan agar semua ya teman-teman kelas 10 nih calon peserta didik baru di sekolah SMK Generasi Mandiri untuk lebih berperan aktif gitu. Jadi ibaratkan kayak mahasiswa lah. Mahasiswa itu kalau rajin ya maka dia akan banyak membaca. Karena tugas dari kampus cuman ya sekedar tugas gitu. Ketika dosen memberikan materi, ya sekedar materi, sisanya gimana? Ya harus banyak membaca. Nah, begitu pula dengan keterbatasan waktu kita yang berada di lingkungan sekolah, karena tadi disebutkan kegiatan PPKM ataupun yang kemarin sebelumnya banyak pembatasan kegiatan karena kita dilarang melakukan kerumunan, ya. Nah, di sini diharapkan peran serta ya antara guru ya dan orang tua. Artinya dalam memantau anak-anakku ya, siswa-siswi kelas 10 nih
di SMK Generasi Mandiri tentu akan banyak tugas yang diberikan oleh guru, ya. Kalau kita misal contoh ada 10 mata pelajaran, maka nanti akan ada 10 tugas. Nah, ini tidak akan mungkin, ya, bisa diselesaikan semuanya tanpa ada semangat dari teman-teman untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Dan juga tentunya kalau misalnya orang tua juga ikut menyimak untuk kegiatan MPLS ini, harapan saya juga kerjasamanya ketika sudah mulai efektif pembelajaran ini ada kerjasama pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Jadi karena di sini pembelajaran kita dibuat secara daring, ya, mungkin sekitar ya mungkin 60% lah, 60% ini pembelajaran secara daring, mungkin 40%-nya kita buat dengan tatap muka, karena nggak mungkin untuk mata pelajaran produktif misal untuk pengelasan ataupun yang lainnya ini nggak mungkin kalau tidak dilakukan ya dengan tatap muka. Nggak mungkin ngelas secara daring, ya, secara online ya susah lagi gitu. Maka dari itu ya nanti akan ada jadwal khusus yang dipersiapkan oleh panitia, oleh bagian kurikulum dalam hal ini bagaimana mengkonsep, membuat jadwal. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, tentunya sekali lagi bahwa kegiatan di SMK ini tentunya tidak lepas dari mata pelajaran produktif yang artinya akan ada tatap muka. Cuman mungkin di jam pembelajarannya ini yang akan kita buat jadwal agar bisa berjalan dengan tertib. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan kerapihan. Kalau kemarin juga ketika kalian diberikan selembaran tata tertib itu sudah ini saya ulas kembali ya sebagai remind ya untuk mengingat ulang review terkait dengan kerapihan ya. Kalau biasanya umumnya ya ketika kita berangkat ke sekolah ya ini menggunakan seragam ya putih abu misalnya. Nah, dalam hal ini karena suasananya pandemi ya 2 tahun ke belakang ya kita belajar ya untuk anak-anakku ya yang kemarin itu yang anak-anak yang kelas 11 12 ini datang ke sekolah ya tidak menggunakan seragam ya, artinya ada kebebasan di dalam menggunakan seragam. Tentunya ya kami garis bawahi dengan berpakaian yang sopan ya, artinya dengan menggunakan kemeja berkerah ya ataupun batik, tidak menggunakan kaos gitu. Nah, selanjutnya kalau kemarin kalian dibagi seragam ya, kemarin ada jaket ya, maksudnya jas alma mater, kemudian seragam olahraga, kemudian baju batik, kemudian juga baju koko ya, dan jaket baju praktek ya, wearpack. Ini tidak semuanya digunakan ya, tidak semuanya digunakan ketika proses pembelajaran daring ya. Mungkin untuk yang luring kalian bisa membawa untuk ketika nanti ada jadwal praktek itu wearpack bisa dibawa ya, tapi tidak dipakai dari rumah gitu. Jadi digunakannya ketika sudah sampai ke sekolah ya, ketika kalian mau masuk bengkel atau mau masuk lab, ini seragamnya baru bisa atau boleh untuk digunakan. Kalau dari rumah kami ya sebagai tim Satgas Sekolah juga menghimbau, menyarankan kepada semua teman-teman kelas 10 ketika datang ke sekolah tidak menggunakan seragam ya, kayak gitu. Selanjutnya juga tetap ya menggunakan sepatu ya, untuk celana bisa menggunakan atau rok hitam ataupun celana hitam. Nanti selanjutnya masalah kerapihan ini yang berkaitan juga dengan rambut ya tentunya. Biasanya kalau kemarin saya pantau ini dari teman-teman nih yang datang ke sini karena mungkin lama tidak sekolah
ini rambutnya juga gondrong ya, rambutnya panjang semua nih yang laki-laki gitu. Ada juga yang sudah ya dikasih warna merah dan seterusnya ya, diwarnain. Nah ini kembali lagi ya berkaitan dengan aturan, disiplin, tata tertib di sekolah kita ya. Mohon ketika datang ke sekolah ya datang dengan kerapihan yang baik ya, yang menurut kalian pantas, yang menurut kalian cocok kayak gitu ya. Untuk yang perempuan juga sama ya. Biasanya kan banyak yang warna-warni, kecuali yang menggunakan kerudung silakan ditutupi karena itu adalah bagian daripada aurat ya, menutup aurat. Kalau saya lihat di data ini tahun ini tidak ada yang non muslim ya, alhamdulillah 100% Islam ya, artinya kalian bisa datang ke sini ya. Kalau kami tidak ada aturan secara tertulis bahwa siswa SMK generasi mandiri harus ya wajib menutup aurat, tidak gitu. Akan tetapi kalau saya perhatikan di data, kalau kemarin ketika input data itu yang masuk ya, saya lihat agamanya semuanya muslim, alhamdulillah semuanya Islam. Artinya tanpa perlu ada penekanan dari sekolah tentang penggunaan pakaian, tentunya kalian sudah bisa lebih memahami ya, memahami bagaimana ajaran kita di Islam ini dalam tata cara berpakaian yang rapi. Artinya menutup aurat kalau menurut Islam kan wajib ya, definisi wajib itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, kemudian bila ditinggalkan ya, juga ada iqab, ada ta'dzir, ada sanksi ya, dalam hal ini dosa gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya, walaupun tidak ditulis hukum aturan di SMK harus menutup aurat, tapi saya berharap mudah-mudahan kalau di sini mayoritasnya muslim tentunya akan lebih mudah lagi menghimbau atau mengarahkan agar yang datang ke sekolah ya datang dengan rapi, dengan menutup aurat. Ini khususnya untuk anak-anakku yang perempuan. Oke gitu. Selanjutnya juga kalau kemarin itu dibaca nih panjang juga, ini saya share ya, saya ceritakan ulang ini secara globalnya saja. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan kedisiplinan ya, kedisiplinan kemarin yang sudah dibaca ya, setiap siswa atau siswi dilarang keras ya. Contoh ini saya baca satu poin, merokok selama ya menggunakan atau memakai seragam dimanapun berada, baik berada di sekolah maupun di lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah itu maksudnya gimana? Nah, udah keluar gerbang ya di depan sini, nah itu kan masih lingkungan sekolah ya, atau di ruangan sebelah nih di luar pagar ya, di depan ini sudah di luar sekolah tapi masih ruang lingkup sekolah, ataupun di luar lingkungan sekolah, misalnya berada dekat dari rumah kalian, atau misalnya kalau di sini kita berada di Wana Herang, kemudian di Cikeas ya masih pakai seragam, kemudian kalian merokok yang laki-laki. Nah ini tidak dibenarkan gitu. Artinya tetap ya kita jaga nama baik sekolah kita, jaga nama baik alma mater kita. Ini yang saya harapkan dari teman-teman agar bisa menghormati ketika kita sedang menggunakan seragam, ketika kita sedang berpakaian yang menggunakan atribut sekolah. Tentunya saya sangat berharap jaga nama baik sekolah kita, karena alhamdulillah ya sekolah kita ini grafiknya terus meningkat karena kepercayaan daripada masyarakat. Nah ini juga sebuah amanah yang besar yang harus kita pegang, bukan cuman dari guru ya, bukan cuman guru yang menjaga amanah ini, tapi juga semua warga sekolah. Artinya warga sekolah ini ya kami ya dewan guru dan juga semua siswa ya. Dalam ini kalau kalian sudah resmi sebagai siswa ya, kalian harus mengikuti tata tertib sekolah dan juga menjaga nama baik sekolah kita ya, kayak gitu. Ketika sedang menggunakan seragam, kalau emang itu tidak pantas jangan dilakukan ya. Sambil nongkrong di pinggir jalan pakai seragam GM
ya, atau pakai bed yang ada tulisan atau logo SMK Generasi Mandiri, tiba-tiba kalian sambil ngerokok ataupun berpacaran di depan umum. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi saya sangat berharap tolong dijaga ya masalah disiplin dan nama baik sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya juga, ini setiap siswa ya ini dilarang keras menimbulkan suatu permasalahan ya. Kalau dalam hal ini ya 2 tahun kebelakangan ini alhamdulillah ya kita tertib ya, tertib karena siswanya nggak ada kayak gitu, tidak ada kerusuhan karena memang tidak ada pembelajaran ya. Mudah-mudahan ke depan ya dalam waktu dekat ini, karena kami juga sudah jenuh dengan pembelajaran secara daring ya, ingin ada keramaian lagi di dalam kelas, karena nggak enak juga ketika kita ngomong ya di depan kita ini nggak ada orang kayak gitu. Jadi kayak perasaan nih ngomong sendiri gitu ya, padahal kalian juga menyimak dan melihat walaupun dari tempat yang berbeda. Nah, ini harapan kami juga. Jadi kalau kalian sudah kangen dengan sekolah ya, begitu pula dengan kami kangen juga dengan pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan tatap muka kita yang terbatas, yang insya Allah mudah-mudahan di hari Sabtu ini kita bisa laksanakan tidak ada halangan ya, dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya ini tidak saya bacakan semua, mohon maaf ya, karena juga terkait dengan waktu ya. Kemudian terkait dengan kebersihan ya, ini juga masih kita lewat ya. Intinya juga jangan sampai nanti ketika kalian sudah masuk ke sini ya, coret-coretan ya, coret-coretan di tembok ataupun di kursi, di bangku. Ini kan kebiasaan lama ya. Gitu. Kami menghimbau juga jangan sampai nanti ketika masuk ataupun kalian cuma datang ke sini nih. Ya, datang masih pembelajaran ada jam tatap muka, luring terbatas. Ketika praktek main ke kelas iseng. Datang pas ngelihat kalian sengaja bawa spidol, kalian tulis nama sendiri ataupun nama samaran kayak gitu. Nah, ini tidak dibenarkan. Jangan sampai kita merusak kebersihan yang sudah dijaga gitu. Jangan ikutin tradisi-tradisi yang lama. Kemudian juga yang berkaitan dengan administrasi ini juga kalau kemarin ya kalian ketika masuk itu sudah menyelesaikan administrasi, kemudian juga nanti per bulan ada biaya misalnya SPP. Nah, ini yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya silahkan ditaatin ya, kalian memberikan kewajiban kalian ya, menyelesaikan dalam ini mungkin kerjasama dengan orang tua ya, kalian bayaran dan kami pun akan memberikan hak kalian ya dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai nanti ada bahasanya bayaran terus tapi kok kagak sekolah. Nah, ini yang saya tidak harapkan atau tidak inginkan. Karena apa? Tadi saya bilang di awal ya, pembelajaran kita ini ya di 2 tahun terakhir ini semua siswa dituntut untuk berperan aktif dalam hal pembelajaran ya. Ada juga siswa nih yang nggak pernah belajar, tahu-tahu ujian aja, ujian semester ya, ujian mid semester, tahu-tahu kenaikan kelas. Jadi belajarnya cuma berapa hari tuh, bisa dihitung kayak gitu. Padahal ya setiap hari pun di sekolah ada kegiatan ya, setiap hari pun ada pembelajaran. Cuman kalian yang merasa tidak pernah belajar, kemudian merasa tidak aktif di sekolah, nah, tiba-tiba komplain, Pak kok nggak pernah belajar, kita harus bayaran. Nah, ini salah ya. Tolong diperhatikan antara hak dan kewajiban. Ketika kalian memberikan kewajiban dalam hal ini membayar iuran SPP misalnya ataupun membayar iuran praktek ya, praktekum, maka kalian berhak untuk menuntut hak ya. Hak kalian apa? Mendapatkan pembelajaran. Nah, ketika sudah diberikan jadwal pembelajaran, nah mohon kerjasama teman-teman dalam hal ini kelas 10 untuk selalu ikut aktif ya, berperan aktif ikut dalam hal pembelajaran. Jangan sampai nanti ada komplain ya. Ini kebanyakan orang-orang tua yang nggak paham. Kita sudah membuat jadwal
Ya, dalam hal ini jadwal terbatas ya. Jadwal terbatas ini tidak mungkin semua siswa datang ke sekolah. Karena kita dilarang berkerumun. Makanya kita buat jam tatap muka terbatas. Jadi yang datang ke sekolah ini dibuatkan jadwal khusus agar bisa datang ke sekolah sesuai dengan jadwal agar tidak ada kerumunan. Jadi kalian tetap mendapatkan pelayanan, tetap diberikan haknya sebagai siswa untuk mendapatkan pembelajaran, dan kami pun juga mohon kerjasamanya dalam hal ini orang tua ya untuk kelancaran kita bersama, karena sekolah kita nih bukan sekolah negeri yang sepenuhnya difasilitasi atau dibiayai oleh negara. Karena kita sekolah swasta, ya kita sekolah yang mandiri ya. Dan harapan kami ya di SMK Generasi Mandiri tadi sudah disebutkan oleh Bapak bidang akademik ya, kurikulum. Harapannya kenapa diberikan SMK Generasi Mandiri, diberikan namanya agar kelak ya harapan kami kalian bisa menjadi siswa yang benar-benar mandiri ya, yang bisa ketika nanti sudah lulus ya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil gitu. Nah, tadi sekelumit ya tentang tata tertib yang kemarin sudah kalian tanda tangani. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya untuk menjaga ya menaati apa yang sudah kita sepakati bersama kayak gitu. Kemudian ini terakhir di babak kedua nih, ini beda bab yang tentang pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter ini kalau dalam hal ya kita kaitkan dengan agama kita yang mayoritas muslim, alhamdulillah, lebih kepada akhlak ya, akhlak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ke muka bumi, Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima magarimal akhlak ya. Kalau saya baca teori di sini ya terlalu muter-muter, saya beri pemahaman atau namanya penjelasan yang sederhana aja agar teman-teman dapat memahaminya. Pendidikan karakter itu seperti apa sih ya, seperti apa sih gitu, lebih kepada akhlak ya. Ketika kalian sudah memiliki akhlak ya kalian sudah berkarakter ya. Tentunya dalam hal ini ya akhlak yang kita jadikan teladan adalah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bergaul dengan teman, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Nah, ini penuh dengan suri tauladan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap, sifat ya semua yang ada pada diri baginda Rasulullah, karena semuanya adalah suri tauladan semuanya. Ya, ketika kalian berada di lingkungan sekolah, tentunya ya kalian akan berhadapan dengan orang yang lebih tua ya, dengan guru. Nah, guru ibaratkan sebagai orang tua kalian ya. Guru adalah orang tua, wajib untuk kita taat, wajib untuk kita hormat kepada mereka, karena nggak mungkin ada guru yang menjerumuskan siswa. Tentunya kami di sini ya bukan cuma ngajar, tapi juga kami mendidik ya agar kalian mempunyai mempunyai karakter, mempunyai akhlak yang baik. Kalau di sini dalam keadaan normal dibiasakan ya, kita ada kajian Islam, ada sholat duha, ada kemudian yasinan, tahlil dan seterusnya, maka tetap akan kita jalankan walaupun tidak keseluruhan ya, berjemaah secara keseluruhan kita buat terbatas ya. Mungkin nanti di tengah-tengah sesi praktek ya nanti silakan mampir. Alhamdulillah kita sudah punya musola ya, fasilitas yang sudah jadi. Nah, tinggal kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, berkaitan dengan akhlak tadi ya, yang saya tekankan di sini ya adalah lebih kepada adab ya, adab bagaimana kita bergaul ya. Bergaul dengan teman ya beda sama bergaul dengan orang tua ya, sama guru. Nah, ini yang bagaimana kita hormat sama yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Nanti juga kalian akan ketemu dengan kakak kelas misalnya, harus hormat ya, yang tua juga harus menyayangi yang lebih muda.
Nah, ini karakter ya dalam dunia Islam. Ya, mungkin sedikit banyak kalian sudah belajar. Nanti lebih jelasnya ya mudah-mudahan kita bisa segera ketemu, segera bertatap muka, karena saya juga di kelas ini ngajarnya PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Nanti kita bisa banyak diskusi ya, membahas tentang bagaimana akhlak yang sesuai ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Saya harapkan semua teman-teman bisa ambil kesimpulan, menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya. Terakhir ya, sebelum saya tutup, mungkin insya Allah ya kita berdoa besok di hari Sabtu tidak ada halangan kita bikin jadwal tatap muka, karena MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya ya walaupun dengan waktu yang sebentar, kalian tetap bisa datang ke sekolah ini ya, walaupun nanti kita jadwal ya, kita batasin satu ruangannya berapa orang ya, 20 orang misalnya dalam satu ruangan, nanti 2 kelas berarti 40-an, nanti kita bikin beberapa kelas, kita buat nanti per jurusan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan kalian juga ya saya harapkan datang ke sekolah tidak perlu pakai seragam sekolah, cukup pakai baju kemeja ataupun baju batik ya, celana nggak usah pakai celana yang abu-abu, pakai celana yang hitam saja. Kemudian juga yang perempuan silakan berpakaian yang rapi ya, kalau bisa ya ditutup auratnya ya. Nanti kita ketemu besok insyaallah hari Sabtu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan ya, karena kita dalam keadaan daring tentunya agak sulit untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan besok silakan yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, insyaallah nanti besok bisa kita jawab secara langsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.